Shalom saudara-saudara dimanapun Anda berada, saya Hikman Sirait. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mengajarkan atau menyampaikan bagaimana cara menggunakan prinsip penafsiran hermeneutik berbentuk puisi dalam hal ini paralelisme ke dalam teks-teks yang berkaitan dan teks-teks yang sesungguhnya memang berbentuk puisi. Baik, kita langsung saja kepada pokok persoalannya. Apa itu paralelisme? Paralelisme adalah gaya bahasa penegasan yang berusaha mencapai kesejajaran dalam pemakaian kata-kata atau frasa-frasa yang menduduki fungsi yang sama dalam bentuk gramatikal yang sama. Secara sederhana saya dapat menggambarkan paralelisme itu adalah bentuk puisi di mana baris pertama memiliki kesamaan nada atau kesamaan bentuk atau kesamaan bunyi dengan baris kedua. Demikian dengan baris kedua memiliki kesamaan nada atau kesamaan bentuk dan kesamaan bunyi dengan baris ketiga dan seterusnya. Tapi tidak juga dipungkiri bahwa paralelisme mengalami perkembangan-perkembangan. Oleh karena itu juga, pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa ada beberapa bentuk dari paralelisme yang umum dikenal, dan beberapa literatur memang menyatakan ada beberapa bentuk yang kalau kita perhatikan bisa saja berbeda-beda. Namun dari banyak literatur ada 3 hal atau 3 paralelisme yang secara umum memiliki kesamaan. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan paralelisme sinonim. Yang kedua, ada yang disebut dengan paralelisme sintesis. Dan yang ketiga, ada yang disebut dengan paralelisme antitesis. Ketiga paralelisme yang pertama ini di banyak literatur memiliki kesamaan sehingga tidak ada perdebatan lagi. Namun, di salah satu buku yang ditulis oleh Grant Osborne dalam buku Hermeneutik Spiral, ada penambahan yaitu ada yang disebut dengan paralelisme klimaks dan paralelisme introvert. Ini sekedar pengetahuan yang perlu kita ketahui di dalam memahami bentuk-bentuk puisi Ibrani. Sekarang kita akan mencoba menafsir salah satu teks Alkitab yang berbentuk puisi paralelisme. Dalam hal ini, teks yang saya ambil adalah Lukas 6 ayat 37 dan 38. Saya bacakan ayat ke-37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Firman Tuhan. Apabila kita mempelajari dengan lebih teliti, maka kita akan menemukan 3 baris kalimat yang memiliki kesamaan nada atau kesamaan bentuk atau kesamaan bunyi. Yang pertama, baris pertama adalah janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Baris kedua, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Baris ketiga, ampunilah dan kamu akan diampuni. Kembali apabila kita melihat kepada bentuk paralelisme ini, maka baris pertama itu terdiri dari 2 bagian. Baris pertama bagian A, janganlah kamu menghakimi. Bagian B-nya adalah maka kamu pun tidak akan dihakimi. Baris kedua bagian A, dan janganlah kamu menghukum. Baris kedua bagian B, maka kamu pun tidak akan dihukum. Sementara baris ketiga bagian A, ampunilah. Baris ketiga bagian B, dan kamu akan diampuni. Jadi ada 3 baris dan setiap barisnya terdiri dari bagian A dan bagian B. Dan kalau kita merujuk kembali secara teliti, maka kita bisa melihat bahwa ini adalah bentuk paralelisme sintesis. Paralelisme sintesis adalah
bentuk puisi di mana baris kedua menambahkan ide-ide baru dari baris pertama. Baris ketiga menambahkan ide-ide baru dari baris kedua. Itu adalah paralelisme sintesis. Dan apabila kita kembali merujuk kepada ayat ke-37, maka kita dapat mengelompokkan ayat ke-37 dalam dua bagian. Bagian pertama, baris 1A, janganlah kamu menghakimi, baris 2A, dan janganlah kamu menghukum, baris 3A, ampunilah, merupakan bagian pertama yang dapat kita simpulkan sebagai perbuatan atau tindakan. Sementara bagian kedua yang merupakan baris 1B, maka kamu pun tidak akan dihakimi, baris 2B, maka kamu pun tidak akan dihukum, dan baris 3B, dan kamu diampuni, maka 3 baris bagian B ini merupakan kelompok kedua yang dapat disimpulkan sebagai dampak dari perbuatan. Baiklah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan melakukan interpretasi dari paralelisme sintesis pada Lukas 6 ayat 37. Seperti yang sudah kita pelajari bersama, berdasarkan paralelisme sintesis, ayat ke-30 terbagi dalam dua bagian. Bagian pertama terdiri dari 3 perbuatan, dan bagian kedua terdiri dari 3 dampak dari perbuatan. Pada bagian pertama, 2 perbuatan, janganlah kamu menghakimi dan janganlah kamu menghukum, ini merupakan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang umum dilakukan oleh siapa saja, termasuk oleh orang-orang Kristen. Kita sudah sering mendengar di dalam gereja bagaimana jemaat menghakimi gembalanya tanpa mencari kebenaran lebih dahulu, tanpa mencari informasi yang valid lebih dahulu, tanpa mencari tahu apa sesungguhnya yang terjadi. Atau sebaliknya, pengurus-pengurus gereja atau pelayan-pelayan Tuhan sering menghakimi jemaat-jemaatnya tanpa mencari tahu kebenarannya lebih dahulu, tanpa mencari tahu fakta yang sesungguhnya. Dan selanjutnya, setelah menghakimi, yang terjadi umumnya adalah masuk pada tahap tindakan menghukum. Setelah orang menuduh, maka orang masuk kepada tingkatan yang lebih lanjut. Apa itu? Menghukum. Akibat fitnah, akibat pernyataan-pernyataan seseorang yang tidak bertanggung jawab, maka orang lain dapat saja dihukum dalam bentuk sanksi sosial. Dia diisolasi atau dia dikucilkan dari masyarakat. Bahkan banyak di antaranya yang diusir dari kampung halamannya atau diusir dari rumah di mana dia tinggal. Ini semua akibat menghukum tanpa didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, tanpa didasarkan pada fakta-fakta yang benar. Janganlah kamu menghakimi dan janganlah kamu menghukum. Kedua tindakan ini banyak dilakukan orang karena orang tersebut merasa tidak terima ada orang yang berbeda pendapat atau berbeda pandangan dengan dirinya. Tindakan ini juga terjadi karena orang tersebut selalu ingin mencampuri urusan orang lain, mengurusi urusan yang bukan menjadi urusannya. Atau kedua tindakan yang pertama ini dilakukan banyak orang karena orang kepo, pengen tahu. Saking pengen tahunya dia rela melakukan apa saja yang jauh daripada kebenaran. Oleh karena itu, saudara-saudara, firman Tuhan jelas menyatakan, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Artinya apa? Ada perbuatan, ada dampak daripada perbuatan. Ini yang kita sebut secara umum sebab dan akibat.
Atau di dalam bahasa-bahasa mimbar, di bahasa-bahasa khotbah, sering dikatakan tabur tuai. Apa yang engkau tabur, itu yang engkau tuai. Jikalau saudara menabur angin, saudara akan menuai badai. Jikalau saudara menabur kebencian, maka saudara akan menuai kebencian. Akan tetapi jikalau saudara menabur kebaikan, saudara akan menuai kebaikan. Jikalau saudara menabur benih-benih kebaikan, maka saudara akan menuai lebih banyak benih-benih kebaikan. Ini adalah hukum Allah. Atau di dalam prinsip hermeneutik, ini juga yang disebut dengan konteks logis, alur yang dapat diterima dengan akal sehat. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara-saudara, pada paralelisme sintesis ini, khususnya pada ayat ke-37, jelas penekanannya ada baris ketiga. Apa itu? Ampunilah dan kamu pun akan diampuni. Ini senada dengan pernyataan pada ayat ke-38 yang bentuknya juga adalah paralelisme. Perhatikan baik. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sekali lagi, saudara-saudaraku, bentuk dari ayat ke-38 ini adalah paralelisme sintesis juga. Jadi 37 dan 38 merupakan bentuk puisi paralelisme sintesis. Perhatikan baik-baik rasanya. Berilah dan kamu akan diberi. Jikalau saudara memberi pengampunan, kamu akan diberi pengampunan. Jikalau saudara menghakimi seseorang, saudara akan dihakimi. Jikalau saudara menghukum seseorang tanpa bukti-bukti yang kuat, tanpa fakta-fakta yang benar, saudara juga akan dihukum. Ini sesuai dengan Lukas 6 ayat 31 yang dikatakan, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jikalau Bapak Ibu Saudara-saudara ingin menerima kebaikan dari orang lain, maka wajib hukumnya saudara melakukan kebaikan kepada orang lain. Jikalau saudara ingin dihormati oleh jemaatmu, maka hormatilah jemaatmu. Jemaat, jikalau engkau ingin dihargai oleh gembalamu, maka hargailah gembalamu. Inilah maksud daripada Lukas 6 ayat 31. Sekali lagi, di dalam paralelisme sintesis ini, penekanannya ada pada baris ketiga. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Saudara, berilah pengampunan. Saudara juga akan mendapatkan pengampunan. Ini senada dengan ayat ke-38, berilah dan kamu akan diberi. Jadi jelas teks atau frasa berilah dan kamu akan diberi itu bukan berbicara tentang seberapa besar donasi saudara kepada gereja, seberapa besar sumbangan saudara kepada rumah Tuhan atau di dalam pelayanan dan segala macamnya. Sekali lagi, ini bukan bicara soal materi, ini bukan bicara soal uang, tapi ini bicara soal berilah pengampunan dan kamu akan diberi pengampunan. Kita perhatikan konteks dekat dari Lukas 6 ayat 27 sampai 29. Saya bacakan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang-orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Apa makna dari konteks dekat Lukas 6 ayat 27 sampai 29 ini? Firman Tuhan ini ingin menyatakan kejahatan dibalas dengan kebaikan. Jikalau saudara dihina orang, jikalau saudara diejek orang, jikalau saudara dihakimi orang,
jika saudara mendapatkan perlakuan yang tidak pantas, jangan balas kejahatan itu dengan kejahatan, tapi balaslah segala sesuatu yang buruk yang saudara alami itu dengan kebaikan. Kejadian yang buruk sekalipun yang dialami seseorang tidak menjadi alasan bagi orang tersebut untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi itu justru menjadi kesempatan bagi orang tersebut, bagi kita semua, untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Intinya, firman Tuhan melarang siapapun, terutama orang-orang percaya, untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Meskipun orang percaya dihakimi dan dihukum tanpa didasari bukti-bukti, tanpa didasari fakta-fakta yang jelas dan kuat, kita dilarang untuk membalas itu dengan kejahatan. Namun balaslah kejahatan dengan perbuatan-perbuatan baik. Mengapa orang-orang percaya dilarang untuk melakukan pembalasan? Jikalau kita merujuk kepada teks firman Tuhan, Lukas 6 ayat 37 dan 38 yang berbentuk paralelisme sintesis, khususnya di ayat ke-37 jelas terlihat bentuknya adalah senada dengan hukum Taurat. Ayat 37 jelas, janganlah kamu menghakimi, janganlah kamu menghukum. Dua tindakan ini senada dengan bentuk hukum Taurat yang ke-6 sampai ke-10. Janganlah kamu membunuh, jangan kamu mencuri, jangan kamu berzina, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan kita perlu ketahui bersama bahwa bahasa hukum Taurat tersebut merupakan hukum absolut. Apa itu hukum absolut? Hukum absolut adalah berbentuk perintah yang wajib dilakukan oleh setiap orang percaya. Hukum yang wajib dilakukan tanpa batasan usia, dari yang paling kecil sampai yang paling tua, tanpa pengecualian wajib untuk melakukannya. Dan yang paling penting untuk diperhatikan, hukum absolut yang merupakan perintah untuk tidak melakukan pembalasan, ya, itu merupakan miliknya Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Ulangan 32 ayat 35 yang berbunyi, "Hakulah dendam dan pembalasan pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari bencana bagi mereka telah dekat, akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka." Jadi dengan jelas firman Tuhan mengatakan bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan. Oleh karena itu, siapa saja termasuk orang-orang Kristen tidak memiliki hak untuk membalas, karena pembalasan dan dendam itu adalah milik Allah. Jikalau saudara-saudara melakukan pembalasan yang jahat dengan yang jahat, maka saudara merampas haknya Tuhan. Dengan kata lain, saudara ingin mengambil alih posisinya Tuhan. Firman Tuhan dalam Kejadian 3 jelas menyatakan kejatuhan Adam karena Adam dan Hawa ingin sama seperti Allah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, jangan lakukan pembalasan yang jahat dengan yang jahat, karena pembalasan dan dendam itu adalah milik Allah. Oleh karena itu, kita kembali kepada paralelisme sintesis Lukas 6 ayat 37 dan 38. Berdasarkan konteks jauhnya, kita melihat kepada Matius 6 ayat 14 dan ayat 15. Firman Tuhan menyatakan, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Jikalau kita melihat kembali kepada ayat 38 pada Lukas 6, jelas dikatakan, "Berilah dan kamu akan diberi." Ini merupakan baris pertama. Baris kedua, suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar. Dan baris ketiga akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Ini bentuk paralelisme sintesis yang senada dengan paralelisme sintesis pada ayat ke-37. Perhatikan baik.
Barilah dan kamu akan diberi. Barilah pengampunan, maka kamu akan diberi pengampunan. Sesuai dengan Matius 6 ayat 14 dan 15. Jika saudara tidak memberi pengampunan kepada orang yang menghakimi dan menghukum saudara tanpa bukti-bukti, tanpa fakta-fakta, tanpa data-data yang jelas, maka saudara tidak akan diampuni. Tetapi apabila mengalami penghakiman dan penghukuman tanpa didasarkan data-data dan bukti-bukti yang jelas dan kuat, dan saudara memberikan pengampunan, maka saudara akan diberi pengampunan. Siapa yang berhak memberi pengampunan kepada kita? Tentu saja yang memiliki hak untuk memberikan pengampunan kepada kita adalah Allah Bapa di dalam nama putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa manusia. Allah Bapa yang Maha Pengampun memberikan pengampunan, maka yang terjadi kita manusia mendapatkan rahmat Allah, yaitu keselamatan yang daripada Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah ada harta di dunia ini yang paling bernilai dibandingkan pengampunan? Apakah ada warisan yang paling indah di dunia ini dibandingkan pengampunan? Tidak. Pengampunan adalah harta yang terbesar dan terindah yang pernah diperoleh manusia. Pengampunan itu lebih dari apapun, karena dengan pengampunan maka kita semua memiliki kesempatan untuk berada di surga bersama-sama dengan Allah Bapa, bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Apa gunanya saudara-saudara memiliki harta yang banyak, harta yang melimpah, mobil mewah, rumah mewah, pakaian mewah, benda-benda mewah, segala sesuatu yang bernilai luar biasa, tapi tidak memiliki keselamatan. Karena semua harta materi yang saudara miliki tidak akan pernah bisa dibawa ke alam baka. Tidak ada gunanya dan tidak mampu menyelamatkan saudara. Hanya pengampunan dari Allah yang membawa kita pada keselamatan. Dan sekali lagi, kalau kita melihat kepada bentuk teks Lukas 6 ayat 38, bagian B dikatakan, satu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Saya mau menggambarkan secara sederhana kalimatnya menjadi seperti suatu takaran yang baik, suatu takaran yang dipadatkan, suatu takaran yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Artinya ini bicara kualitas hasil yang diperoleh dari perbuatan kita. Jika saudara memberikan pengampunan, maka saudara akan diampuni. Dan jika kita diampuni oleh Allah Bapa, tidak ada harta apapun di dunia ini yang bisa menyaingi pengampunan Bapa, karena pengampunan itu akan membawa kita pada keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya akan membacakan kembali puisi paralelisme sintesis pada Lukas 6 ayat 38 bagian B. Dikatakan, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Perhatikan baik frase akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Kata dicurahkan itu menunjukkan sesuatu yang dicurahkan berlimpah-limpah dari atas ke bawah. Ini seperti air terjun yang mengalir dari atas tumpah ke bawah. Sementara ribaanmu itu di dalam King James Version digunakan kata bosom, Bapak Ibu. Artinya itu seperti cekungan yang menunjuk kepada cekungan taluk, Bapak Ibu. Dan kalau kita perhatikan taluk itu cekungannya menampung sangat banyak air dan itu tidak bisa kita hitung jumlah airnya, Bapak Ibu. Jadi ini mau menunjukkan ketika kita memberikan pengampunan, maka pengampunan yang Allah berikan kepada kita itu lebih besar lagi daripada yang kita berikan kepada orang. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya kita mendapatkan rahmat yang luar biasa, berkat yang luar biasa besar, karena berkat terbesar yang diperoleh manusia adalah pengampunan yang daripada Bapa melalui kematian putranya yang tunggal, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Teks terakhir dikatakan, Bapak Ibu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi ini puncaknya adalah yang ingin saya sampaikan.
Ini merupakan bahasa yang kita kenal sebagai hukum tabur tuai. Apa yang kita lakukan, itu yang akan kita peroleh. Jikalau Bapak Ibu menghakimi, maka Bapak Ibu harus siap dihakimi. Kalau Bapak Ibu menjelek-jelekkan orang, maka Bapak Ibu siap-siap harus dijelek-jelekkan orang. Kalau Bapak Ibu menuding-nuding orang, menghina orang, maka hal yang sama akan Bapak Ibu terima. Karena ukuran yang kita pakai mengukur orang akan dikenakan kepada kita. Jika Bapak Ibu menghukum orang tanpa bukti, tanpa fakta, tanpa didasarkan realita, maka Bapak Ibu pun akan dihukum orang dengan hal yang sama. Bapak Ibu akan dihukum orang, akan dihakimi orang tanpa fakta-fakta. Jadi jangan marah kalau kita dihukum orang. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita merasa dihakimi dan dihukum orang, mari kita introspeksi diri. Tapi jikalau memang kita dihakimi, kita dihukum bukan karena perbuatan kita, bukan karena kesalahan kita, dan kita tidak pernah melakukan itu, maka tindakan yang paling tepat yang Allah dorong melalui teks ini adalah berilah pengampunan, engkau akan diberi. Dan pengampunan Allah yang engkau terima itu lebih dari apapun yang engkau berikan kepada orang lain. Pesan terakhir yang ingin saya sampaikan di dalam teks ini Bapak Ibu, sebagai penutup, jikalau kita mengaku sebagai anak-anak Allah dan kita perhatikan Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah atau Bapa yang memberikan pengampunan, yang mencurahkan pengampunan berlimpah-limpah. Mengapa sebagai anak kita tidak mau memberikan pengampunan kepada orang yang berbuat salah kepada kita? Bukankah anak harus memiliki karakter daripada bapaknya? Jikalau Bapa kita Bapa yang pengampun, Kristus Yesus Tuhan kita, Tuhan yang pengampun, maka kita pun harus memiliki DNA itu. Apa itu? Karakter mengampuni. Jadi milikilah karakter pengampunan. Karena kita bukan anak sembarangan. Kita adalah anak-anak dari Bapa Surgawi. Anak-anak kerajaan Allah. Jadi demikian pesan yang bisa kita peroleh atau interpretasi yang bisa dihasilkan dari menggunakan prinsip-prinsip penafsiran, paralelisme, sintesis ini Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat belajar, selamat menggali Alkitab, dan selamat bersenang-senang di dalam meneliti Alkitab dengan menggunakan prinsip-prinsip penafsiran. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.